Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Semua sehat? Tidak ada yang bersedih hari ini? Alhamdulillah kalau semua sehat, tidak ada yang bersedih. Sudah berdoa tadi? Doa sebelum belajar. Mudah-mudahan dengan doa kita semua di dalam belajar senantiasa diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan daring kali ini kita bahas tentang lebih dekat kepada Allah dengan melaksanakan sholat sunnah. Anak-anak, perlu diketahui bahwasannya dalam materi lebih dekat kepada Allah dengan melaksanakan sholat sunnah ini mempunyai beberapa tujuan. Di antara tujuan pembelajarannya yang pertama itu melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama atau perintah Allah. Sedangkan yang kedua, yaitu meyakini bahwa sholat sunnah memberikan manfaat untuk menyempurnakan sholat fardu, baik dari segi kekurangan dan kesalahan melaksanakan sholat fardu. Yang ketiga, menampilkan perilaku peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjaga tali silaturahim, saling memberikan maaf kepada sesama, keluarga, famili, tetangga, dan saudara sama muslim. Yang kelima, menjelaskan pengertian sholat sunnah. Yang keenam, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang ketujuh, menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah. Anak-anak, sebelum lebih jauh, di sini perlu Pak Udin terangkan bahwasannya sholat itu ada sholat yang wajib, ada yang sholat itu sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat wajib atau sholat maktubah, yaitu sholat yang wajib dikerjakan bagi semua umat Islam yang sudah balik. Sholat apa aja di antaranya sholat wajib itu, yaitu sholat isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib. Sedangkan sholat yang kedua yaitu sholat sunnah, yaitu sholat yang dianjurkan mengerjakannya. Dan apabila kita melaksanakan, maka kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita meninggalkan, kita tidak berdosa. Paham anak-anak? Ini macam-macam sholat. Tapi yang kita bahas kali ini adalah sholat sunnah. Sholat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah ini terbagi menjadi tiga. Satu, sholat sunnah yang dianjurkan dilaksanakan dengan berjamaah. Apa jamaah itu? Itu mengerjakan sholat minimal dikerjakan 2 orang bersama-sama, yang satu menjadi makmum dan yang satu menjadi imam. Yang kedua, sholat yang mana dikerjakan dengan munfarid. Jadi sholat sunnah ini dikerjakan dengan munfarid, dikerjakan sendirian, tidak berjamaah. Yang ketiga, sholat sunnah
yang bisa dikerjakan berjamaah atau munfarid. Sholat apa saja yang bisa dikerjakan dengan berjamaah? Di antaranya satu, sholat Idul Fitri. Apa sholat Idul Fitri itu? Ada yang tahu? Sholat Idul Fitri itu sholat yang mana sholat sunnah dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Nah, dikerjakan pada pagi hari seperti waktunya sholat duha. Dengan cara mengerjakan 2 rakaat. Ya. Dan disunahkan ketika rakaat pertama sesudah membaca iftitah, membaca takbir sebanyak 7 kali. Sedangkan rakaat kedua setelah takbir intikal, membaca takbir 5 kali. Sesudah sholat, ini disunatkan yaitu membaca 2 khutbah. Sholat juga yang disunatkan dalam jamaah yang kedua yaitu sholat Idul Adha. Ini hampir sama dengan sholat Idul Fitri cara pelaksanaannya. Bedanya hanya waktu saja. Ketika sholat Idul Adha ini dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau lebih dikenal dengan hari raya besar. Yang ketiga, sholat yang dianjurkan secara berjamaah atau pelaksanaannya dianjurkan secara berjamaah yaitu sholat khusuf atau sholat gerhana matahari. Ini ketika terjadi gerhana matahari, kita disunahkan sholat khusuf 2 rakaat. Sesudah sholat disunahkan khutbah 2 kali. Yang keempat adalah sholat khusuf gerhana bulan. Sholat sunnah yang dikerjakan karena adanya gerhana bulan. Otomatis kalau sholat khusuf ini siang hari, kalau sholat khusuf atau gerhana bulan dikerjakan pada malam hari karena gerhana bulan. Yang kelima, sholat istisqa. Apa sholat istisqa, anak-anak? Yaitu sholat meminta hujan. Karena kemarau panjang, tidak terjadi hujan, banyak keringan, kita disunatkan sholat istisqa. Cara pelaksanaannya yaitu 2 rakaat. Sesudah sholat istisqa disunatkan khutbah 2. Ini. Dan setiap khutbah yang pertama ini disunatkan membaca istighfar 9 kali di awalnya. Khutbah yang kedua disunatkan baca istighfar 7 kali. Itu termasuk sholat-sholat yang disunatkan untuk berjamaah ketika melaksanakannya. Yang kedua, sholat munfarid. Ini yaitu sholat yang dikerjakan sendirian. Jadi, sholat sunnah yang dianjurkan sholat sendirian, secara sendirian, yaitu yang pertama, sholat rawatib. Ada yang tahu sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat maktubah atau sholat wajib. Ini sholat rawatib. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyat masjid.